Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shirley Putri Rafika akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu mengenai ketakterhitungan himpunan bilangan real. Sebelum kita masuk ke materi ketakterhitungan himpunan bilangan real ini, kita bisa mengingat-ingat kembali bahwa terdapat banyak macam-macam himpunan. Salah satunya itu ada himpunan terhitung ataupun himpunan countable dan himpunan tak terhitung atau uncountable. Himpunan terhitung sendiri merupakan himpunan terhingga atau himpunan denumerable. Contohnya itu misalnya himpunan A merupakan himpunan dari bilangan 1, 2, 3, dan 4. Contoh lainnya, misalnya himpunan B merupakan himpunan bilangan ganjil. Sedangkan himpunan tak terhitung atau uncountable adalah himpunan yang tidak terhitung. Contohnya itu himpunan bilangan real. Nah, berdasarkan macam-macam himpunan yang telah kita ketahui, bahwa salah satunya terdapat himpunan tak terhitung tadi, yang contohnya itu himpunan bilangan real. Berarti kita pernah mendengar lah atau mengetahui bahwa bilangan real itu tak terhitung. Tapi di sini kan kita hanya mengetahui bahwa bilangan real itu tak terhitung. Belum kita buktikan apakah benar-benar himpunan bilangan real itu terhitung atau tidak terhitung gitu kan. Jadi ketak terhitungan bilangan real ini kita akan menunjukkan bahwa bilangan real itu tak terhitung. Di sini yang nantinya akan kita manfaatkan adalah sifat dari interval bersarang. Yang ini. Maaf. Nih. Kita nantinya akan memanfaatkan sifat interval bersarang yang 2.5.2. Yang dimana bunyinya jika IN sama dengan interval tertutup dari AN BN yang dimana N anggota bilangan asli. Nantinya akan terdapat suatu bilangan C anggota dari himpunan bilangan real yang sehingga C merupakan anggota dari IN untuk setiap N anggota dari bilangan asli. Nantinya kita akan menggunakan sifat interval bersarang tersebut. Nah, untuk membuktikan teorema dari himpunan bilangan real tak terhitung, yang pertama kita lakukan adalah menunjukkan bilangan real itu terhitung, yang dimana kita akan menunjukkan bahwa himpunan 01 merupakan himpunan bagian dari R yang tak terhitung. Artinya apa? Artinya begini, kalau yang kecilnya 01 ini tak terhitung, maka himpunan bilangan real yang memuat 01 pasti tidak terhitung. Atau kata lainnya itu, himpunan bilangan real itu tak terhitung. Di sini pembuktian untuk teorema 2.5.4 ini akan menggunakan kontradiksi. Nih, pembuktian dilakukan dengan menggunakan kontradiksi, yang artinya kita melakukan pengandaian kebalikannya. Di sini kan tertera bahwa 01, himpunan 01 itu himpunan bagian dari bilangan real yang tak terhitung. Berarti kalau kita menggunakan kontradiksi, pengandaiannya kita ubah menjadi himpunan 01 merupakan himpunan terhitung yang dapat dituliskan seperti ini. Andaikan I didefinisikan himpunan 01 terhitung, maka karena ini terhitung, maka kita dapat mengurutkan semua anggota dari I ini, yang dimana nantinya dapat kita tuliskan kembali. Eh, yang dimana nanti kita akan dapat tuliskan kembali, artinya kita dapat mengurutkan semua anggota dari I dan bisa kita tuliskan kembali menjadi X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Atau kata lainnya kita menemukan formula untuk mengurutkannya, seperti itu. Nah, sekarang untuk kita menggunakan sifat interval bersarangnya, kalau kita pilih subinterval tertutup himpunan bagian, subinterval tertutup I1 himpunan bagian dari I, di mana X1 bukan anggota dari I1, kemudian kita pilih lagi subinterval tertutup I2 yang merupakan himpunan bagian dari I1, yang dimana X2-nya itu bukan anggota dari I2, dan seterusnya, sampai misalnya I3 himpunan bagian dari I2, dengan X3 itu bukan anggota dari I3, gitu. Nanti kalau misalnya kita
lakukan terus-menerus, maka kita akan memperoleh barisan interval tertutup bersarang. Seperti ini. Nah, jika kita lakukan terus-menerus, maka kita akan memperoleh barisan interval tertutup bersarang. Nih, I1 merupakan himpunan bagian dari I. I2 merupakan himpunan bagian dari I1, dan seterusnya sampai IN. Contoh gambarnya ini ada di bagian interval bersarang yang sebelumnya tadi udah dijelaskan sama Nursania. Nah, di sini nantinya dengan XN-nya ini bukan anggota dari IN untuk setiap N anggota dari bilangan asli. Nah, kalau kita ingat lagi berdasarkan sifat interval bersarang, 2,5,2 terdapat si elemen elemen I, sehingga si anggota dari IN untuk setiap N elemen bilangan asli. Karena di sini merupakan subinterval tertutup dan terbatas, kita punya si anggota I ini tadi, sehingga si itu terkandung di setiap interval IN untuk setiap N yang kita punya. Artinya kalau si-nya itu terkandung dalam setiap IN, si ini gak akan mungkin sama dengan XN karena XN itu tidak terkandung di setiap IN. Nih, nih kan tadi. Akibatnya si itu tidak sama dengan XN untuk setiap N elemen bilangan asli. Kalau begitu, si-nya itu tidak sama dengan XN kan? Artinya, berarti dalam pengurutan yang tadi itu, yang ini pengurutan ini, artinya enumerasi atau cara kita mengurutkannya itu, pengurutan ini itu belum lengkap. Karena tidak memuat sisinya itu. Karena dia tidak memuat sisinya itu. Karena kan ini, karena ini kan, karena interval I-nya tadi itu kan memuat X1, X2, X3. Dan semua didaftarkan. Tetapi apapun yang didaftarkan itu dia sama sekali tidak memuat ini, semua yang didaftarkan di sini itu sama sekali tidak memuat sisinya tadi itu. Padahal jelas bahwa di sini sisinya ini merupakan anggota dari I, yang dimana si ini harusnya ada di dalam interval I. Tapi kalau kita cari yang mana aja di interval I tadi itu, kan hanya X1, X2 seterusnya, itu sama sekali tidak akan ditemui adanya C. Jadi, dari sini kita lihat bahwa terjadi kontradiksi, yang artinya pengandaian yang kita buat itu salah. Haruslah I itu didefinisikan 01, himpunan 01 tidak terhitung. Akibatnya, eh, akibatnya himpunan bilangan real juga tak terhitung. Sekian presentasi dari saya, pemaparan materi mengenai ketakterhitungan himpunan bilangan real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.